Jangan dulu di-skip kalau kalian mau tahu tentang ekonomi kerakyatan dan Pancasila. Sini kita bahas sama-sama. Sedikit mengulas dari pertemuan minggu lalu, apa itu ekonomi kerakyatan? Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang menempatkan rakyat menjadi pelaku utamanya. Dan dasarnya itu sangat jelas, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, disinilah nilai-nilai Pancasila akan benar-benar hidup di dalam ekonomi kerakyatan. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ekonomi kerakyatan, aktivitas ekonomi harus berlandaskan moral dan etika. Mencari keuntungan itu boleh, tetapi tidak boleh dengan cara menipu, merugikan orang lain, atau merusak lingkungan. Artinya, ekonomi tetap harus bertanggung jawab secara moral. Selanjutnya, sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ekonomi kerakyatan menolak eksploitasi. Buruh, petani, dan pelaku UMKM harus diperlakukan secara adil. Sistem ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar saja, tetapi harus mengangkat martabat manusia dan memberi kesempatan yang sama untuk terus berkembang. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan memperkuat UMKM dan koperasi di berbagai daerah, ekonomi kerakyatan membantu pemerataan pembangunan. Ketika kesenjangan berkurang, persatuan bangsa juga semakin kuat. Jadi, pemerataan ekonomi bukan hanya soal uang, tapi juga menjaga keutuhan Indonesia. Selanjutnya, sila yang keempat. Apa itu sila keempat? Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam ekonomi kerakyatan, rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan. Contohnya nih, dalam koperasi, setiap anggota punya hak suara. Inilah yang disebut dengan demokrasi ekonomi. Bukan segelintir orang yang menentukan, tetapi melalui musyawarah untuk kepentingan bersama. Sila yang kelima atau sila yang terakhir berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah tujuan utama ekonomi kerakyatan. Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi semua rakyat harus merasakan manfaatnya. Tidak boleh ada kesenjangan ekstrim antara yang kaya dan yang miskin. Jadi teman-teman, ekonomi kerakyatan sebenarnya adalah Pancasila yang diwujudkan dalam praktik ekonomi. Bukan hanya teori di buku, tapi cara nyata untuk membangun Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial.